Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mang Cik Bice menonton setia Pal TV di mana be berado. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuriyatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Pal TV yang tentunya insya Allah selalu dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Senangnya hari ini tentunya kita balik lagi di acara Anten-Anten Nunggu Buko, bertepatan dengan tanggal 9 April tahun 2022 atau bertepatan juga dengan tanggal 7 Ramadan 1443 Hijriah. Tentunya selama kurang lebih sejam ke depan pemirsa, kita bakal menambah ilmu dan wawasan kita tentang agama. Dan hari ini pemirsa, tentunya pecah biasa, acara yang luar biasa ini kita didukung oleh Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Fafa House, Lauk Pauk by Novi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan Pempek Cak Ani. Apalagi sebut ke galau ini pecahnya jauh dari kata lapar di Pal TV ini, luar biasa. Alhamdulillah, berarti hari ini pemirsa kalau nak ngomongin buko pecahnya masih lama. Sekarang kita bakal membahas dulu. Hari ini luar biasa, kita bakal menambah ilmu kita tentang Ramadan dan cara menjaga kesucian diri. Karena alhamdulillah kita sudah bersama dengan Al Ustadz Dr. Andes Haji Rasidin Hasan MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Terus semangat. Di sela-sela kesibukan luar biasa pemerintah, karena juga pemirsa, Ustadz kita ini merupakan asisten 1 pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Makasih. Ketemu di sana, hari ini lah di sini pula. Alhamdulillah. Nggak katik capek je, apalagi untuk dakwah. Alhamdulillah. Jadi hari ini tentunya kita bakal ada tanya jawab juga kayak sama pemirsa yang ada di rumah. Yeah. Pemirsa silakan jangan lupa siap ke HP, siap ke pulsa. Nah, ada siap HP pulsa saro di 0711380022. Kayak kita bakal ngobrol dan juga bakal bertanya untuk pemirsa yang nak bertanya tentang tema kita hari ini. Tapi sebelum itu kita bakal dengarkan dulu tausiah dari Ustadz tentang Ramadan dan menjaga kesucian diri. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala siyama ramadhana lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Pal TV rahimakumullah, bersyukur alhamdulillah di hari yang ke-7 di Ramadan kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan satu kewajiban kita, yaitu siyamu Ramadan. Pemirsa Pal TV rahimakumullah, Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari sayangnya Allah kepada umat manusia, kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah tahu di luar Ramadan kita kadang-kadang terlena melakukan sesuatu yang menjadikan diri kita tidak lagi bersih, karena dengan berbagai perbuatan, mungkin dari lisan, mungkin dari tingkah laku yang kadang-kadang menurunkan ketakwaan dan iman kita kepada Allah SWT. Padahal kita tahu semuanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang fitrah, dalam keadaan yang suci. Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan, kita semua Bapak Ibu, apapun namanya, statusnya apa saja, di mana saja, setiap lahir kita adalah manusia yang fitrah, manusia yang suci. Tetapi proses dalam kehidupan ini pasti ada benturan-benturan yang kemungkinan setelah balik kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu Allah hadirkan sebuah bulan yang namanya Ramadan, yang bulan ini juga adalah bulan yang diperuntukkan kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kata-kata baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Rajab syahrullah.
Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban huwa syahri. Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Kenapa? Karena di dalam Ramadan inilah Allah akan mensucikan setiap hambanya, setiap orang-orang yang beriman yang melakukan ibadah Ramadan dan ibadah-ibadah lain yang insya Allah mampu mengembalikan citra diri manusia sebagai pribadi yang suci, sebagaimana Rasul mengatakan setiap orang yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya manusia atau kesucian manusia adalah kesucian yang hakiki, yang memang merupakan bagian dari sunnatullah. Maka ketika ada anak bayi meninggal, pasti ke surga karena dia suci. Ketika anak dalam usia terbatas meninggal masih kecil, dia akan mendapatkan anugerah Allah ke surga. Kenapa? Karena memang dia suci. Nah, persoalannya kita yang sudah dewasa seperti ini, kadang-kadang kita menodai diri, kadang-kadang kita merusak diri, kadang-kadang kita mengotori diri dengan perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita berdosa. Maka mari Ramadan yang Allah anugerahkan kepada kita, manfaatkan untuk menyelam kembali agar kesucian diri kita akan kita peroleh dengan berbagai amalan di dalam bulan Ramadan. Insya Allah kita akan sampai ke sana. Baik, amin, amin ya rabbal alamin. Itu tadi pemirsa PAL TV di mana berada, tausiah sebagai pembuka tentang tema kita hari ini, Ramadan dan cara mensucikan diri, menjaga kesucian diri kita di bulan suci Ramadan ini. Jadi ini Ustadz, kalau memang kita nak membahas secara panjang, lemaknya kita ini membahas dari dasar terlebih dahulu. Ini ada yang bertanya juga, apa nian yang dimaksud dengan cara menjaga kesucian diri ini? Menak dikata kesuci ini bersih, kan? Apakah sehari 3 kali mandi bersih berarti kan? Iya. Tradisi orang Palembang itu luar biasa. Kalau kita temukan musola-musola, masjid-masjid, tempat-tempat ibadah, itu hampir semuanya itu di depannya ada kolam, ada bak ya, ada bak yang besar itu kan. Dan itu maknanya secara harfiah, secara material, memang orang harus bersih. Nah, apakah bersih kemudian bersih sekedar bersih jasadnya saja, fisiknya saja? Tentunya tidak. Bersihnya badan bagus, apalagi di era pandemi seperti ini kita selalu harus membersihkan diri. Tetapi yang paling penting juga adalah kesucian jiwa kita, kebersihan hati kita, kebersihan nurani kita, yang itu tidak bisa dihapuskan dengan sabun, dihapuskan dengan deterjen, dihapuskan dengan apa saja, karena itu adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kemudian Ramadan disebutkan oleh banyak hadis, termasuk Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Ada satu akhir ayat ini sama-sama. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Itu sudah high class, sudah kelas tertinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini Allah mengajak, bersegeralah kamu ila maghfiratin, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya, Ramadan ini adalah bulan yang secara harfiah kita katakan Ramadan itu artinya membakar. Ramadan itu memusnahkan. Artinya apa? Orang yang berpuasa Ramadan maka insya Allah akan dibersihkan oleh Allah karena dosa-dosanya dibakar oleh Allah, kejelekan-kejelekan yang sudah dilakukan akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istilah membakar yang paling gampang, besi, ketika mungkin kita menemukan besi di tengah jalan kemudian sudah bekaratan. Maka ketika kita ingin mendapatkan intinya besi,
maka harus dibakar dengan kadar derajat yang tinggi. Baru akan ketemu dengan besi itu. Sama juga dengan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Ramadan ini mampu membakar kesalahan, kealpaan yang sudah kita lakukan 1 tahun yang lalu atau bahkan mungkin sebelumnya, ketika kemudian kita sudah dibersihkan ila maghfiratin, mohon ampunan kepada Allah, maka ujungnya adalah kepada surga. Uiddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Puasa intinya menuju goalnya adalah menjadi muttaqin. Dan muttaqin tempatnya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita semestinya harus memanfaatkan Ramadan yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menjadi modal agar kita mendapatkan berbagai kebaikan di dalam bulan Ramadan. Sayang kalau Ramadan sudah hadir kemudian kita tidak memanfaatkan secara maksimal, padahal kita lah minta terus sebelum Ramadan datang. Dari mulai bulan Rajab, barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kesehatan, berkah umur, berkah rizki. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, antarkan kami sampai Ramadan. Nah, Ramadan sekarang sudah bersama dengan kita. Mau diapoken, terserah kita semuanya. Ramadan belum nyampe lah nyetok sirup. Nando kelana nyambut Ramadan. Nyambut Ramadan. Cuman Ramadan nggak disambut dengan begitu. Disambut dengan aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu daerah, ada keunikan itu. Iya, mengatakan Ramadan ini bulan agung. Atau tamu agung. Dari sekian banyak istilah itu namanya istilah Ramadan itu tamu agung. Nah, kalau tamu agung tentunya harus kita memberikan penghargaan, memberikan penghormatan yang luar biasa. Benar. Namanya juga tamu agung. Apapun kita berikan untuk tamu agung kita. Nah, sekarang Ramadan hadir di tengah-tengah kita, apa yang bisa kita lakukan? Sehingga ketika nanti Ramadan kembali ke haribaan Allah SWT, kan akan ditanya apa yang digabarkan oleh Cek Fikri selama Ramadan ini. Laporannya begini-begini. Loh, dulu kan pengennya Ramadan segera datang. Ngapa kemudian Ramadan datang itu ditalakkan baik, dibiarkan baik? Sedih kalau begitu. Nah, oleh karena itu kita maksimalkan ibadah kita. Tentunya ibadah tidak hanya sholat, tidak hanya ya puasa itu sendiri, tapi juga banyak ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan untuk menjadikan kita, kualitas iman kita menuju sampai kepada satu titik yang paling tinggi adalah darajatul muttaqin, derajatnya orang yang takwa. Benar ya, karena juga ini pemirsa, inti dari omongan Ustadz tadi itu, nak bersih ke diri ini bukan pakai sabun batangan, bukan nak pakai deterjen, tapi dengan amalan-amalan yang pacak kita buat selama bulan suci Ramadan ini. Tapi sayangnya Ustadz, masih banyak wong-wong yang berpemikiran sempit bahwa amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini cuman sebatas sholat, puasa, tarawih, sedekah. Padahal banyak sebenarnya yang pacak kita petik, yang tentunya hal-hal yang pacak kita lakukan yang juga berbuah pahala banyak. Tapi pecaknya Ustadz, kalau nak dibahas ini bakal panjang daripada kita terpotong dengan iklan. Pecaknya lebih lemak kalau kita bahas habis yang nak lewat siko ini. Jadi pemirsa PAL TV di mana be berado, jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah pemirsa PAL TV di mana berado, kita balik lagi tentunya di acara Anten-Anten Nunggu Buko. Dan di segmen kedua ini buat pemirsa yang baru bergabung, kita masih membahas tentang Ramadan dan cara menjaga kesucian diri, masih bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Rasidin Hasan MPDI. Jadi sekali lagi pemirsa, acara kita ini didukung oleh Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Fafa House, Lauk Pauk Bainovi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan Pempek Cek Ani. Nah, luar biasa. Tapi pemirsa, kita bakal lanjut lagi dan kita buka telepon di 0711380022 untuk pemirsa yang nak bertanya. Dan sembari kita nunggu telepon dari pemirsa yang ada di rumah ini, kita bakal melanjut ke ini tentang amalan-amalan yang pacak kita perbuat selama bulan suci Ramadan ini. Apa baik ini, Ustaz? Iya.
Jadi nama bulan Ramadan itu sendiri terkait dengan tema kita disebut dengan Syahrul Maghfirah. Bulan ampunan, di mana wadzunubu maghfurah, dan dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita meminta. Kalau kita nggak meminta, bagaimana Allah akan mengampuni? Kalaupun tidak meminta, mohon maaf ya, kita banyak berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti apa yang telah kita lakukan, kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan, maksiat-maksiat, dengan kita berbuat baik. Nah, berbuat baik itu jenisnya juga bermacam-macam. Kita yang mungkin sebagai seorang pekerja, orang yang punya kegiatan di kantor, maka lakukanlah pekerjaan semaksimal mungkin. Perbuatan itu, pekerjaan itu pun akan menjadi pahala yang ketika itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa itu. Ketika niatnya insya Allah juga kerja niatnya baik. Yang karyawan, yang staf, yang apa saja, lakukan yang terbaik sebagai bagian daripada ibadah. Maka itu akan menghapuskan dosa. Nah, Ramadan disebut dengan Syahrul Maghfirah beralasan karena di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan wadzunubu maghfurah, dan dosa-dosa akan diampuni. Wal a'malu mudha'afah, dan setiap amal perbuatan itu akan ditingkatkan pahala-pahalanya. Salat di dalam bulan Ramadan maka pahalanya akan dilipat gandakan dibanding di luar bulan Ramadan. Kemudian perbuatan baik kita juga akan dilipat gandakan pahalanya dibanding dengan di bulan Ramadan. Amal, ada telepon Ustadz, izin kita angkat dulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, Cik Fitri, Zainuri dari Sungai Lais ini, Cik Fitri. Oh, dari Sungai Lais. Saja Mang. Kita nih sore ini. Saja Mang, diatur nih Mang, apa pertanyaannya Mang? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Halo, sehat apa hari ini, Cik itu? Alhamdulillah, sehat walafiat. Terus jaga kesehatan, Mang. Amin, amin, amin. Ini Pak Ustaz, aku nanya, ada yang ngomong, ada yang kita pakai baju koko, itu bukan deh, kita sah semayang, bukannya tergantung dengan niat, sah dengan niat. Apa dia? Katanya itu buka dikit baju koko kancing gitu, dia tidak sah, soalnya benar niat, kuat ada di Pak Ustaz, aku tanya. Iya. Itu Pak Ustaz, Assalamualaikum. Iya. Terbuka dikit, oke. Terbuka dikit, Iya. jadi mau kancing. Asal baju kokonya jangan jangan ngembek tanpa bayar gitu. Yo. Iya. Baju koko barangkali baju yang kayak begini ya biasanya ya. Jadi sahnya sholat itu salah satu di antaranya adalah menutup aurat, Mang Cek. Iya. Ya, auratnya laki-laki itu baina surrah wa rukbah. Antara ini pusar sampai kepada dengkul gitu loh. Selama itu tertutup, maka sholat itu akan insya Allah ya akan secara syar'i, secara syariat itu sholatnya sah gitu kan. Tetapi ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ya beretika yang baik. Etika yang baik salah satu di antaranya kita menggunakan pakaian yang rapih, pakaian yang bagus. Ini kadang-kadang juga kita terbalik. Pada saatnya sholat kita cukup pakai kaos yang juga tidak tahu berapa hari dipakai gitu. Tapi ketika mau jalan-jalan menggunakan yang bagus. Nah ini mari kita biasakan kembali untuk menghadap kepada Allah khususnya ketika sholat. Karena sholat itu salah satu media komunikasi yang paling aktif, yang paling efektif. Yang paling efektif kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang lebih efektif ketika kita bertawajuh berhadapan dengan Allah kecuali dengan melalui sholat. Kita baca saja inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai selanjutnya. Nah, terkait dengan ada di sini semua ada yang bolong-bolong, bahkan mungkin kancingnya tidak ditutup gitu. Selama itu di atas pusar ya, di atas atau di bawah itu di bawah lutut ya, maka secara syariat insya Allah sholatnya sah. Nah, persoalan terkait dengan bagaimana kualitas sholatnya itu yang tahu dengan itu hanya Allah, karena kita hanya bisa melihat zahirnya saja.
Tetapi estetika kita, saya selalu belajar dengan Pak Gubernur, Pak Haji Herman Deru, senantiasa menjadikan estetika itu salah satu, estetika menjadi salah satu bagian dalam kita berkinerja. Kenapa? Itu menjadi penting buat kita, apalagi pada saat kita menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama syariatnya, syarat-syaratnya terpenuhi, maka insya Allah akan diterima dalam pandangan kita. Pandangan Allah itu bukan urusan kita. Kita diperintahkan melakukan sesuatu sesuai dengan syarat dan rukun yang diajarkan oleh syariat dalam buku-buku fikih itu. Baik, jadi Pak Cak Lamamang bae nyingok kira-kira kemarin itu terbuka di bagian mana? Ya. Pucuk pusat, bawah pusat, apa pas di pusatnya? Jadi tadi pertanyaan sudah terjawab dan kita masih bakal ngelanjuti lagi ini sembari nunggu telepon dari pemirsa di 380022 dan lanjut lagi nih Tat, tentang amalan-amalan tadi Tat yang sempat terputus tadi. Iya. Jadi amalan-amalan kita jangan membelenggu diri. Ya. Yang jelas di dalam Ramadan ini orang mengatakan bulan lagi kita panen. Maka lakukan yang terbaik dalam panen ini. Kalau istilah panen padi gitu di Belitang, di dusun saya di Brebes, pada saatnya panen itu kita berbondong-bondong ke sawah untuk mencari padi. Apakah yang pemilik padi, apakah yang derap atau yang rewang, yang kulilah bahasa enggak enaknya itu kan. Kalau pada saat itu kita tidak ke sawah, tidak ikut mengetam, maka setelah masa panen habis, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau pada saatnya musim ngetam kita kemudian melakukan kegiatan yang banyak, maka pada saat kita selesai panen, kita dapat banyak itu. Nah, juga sama dengan Ramadan ini, kita memperbanyak apa yang sudah kita lakukan. Sholat kita, ya ibadah, dan ibadah kan tidak hanya sholat saja sih. Hubungan silaturahmi kita dengan orang lain. Kita melakukan sesuatu yang terbaik. Kita melakukan komunikasi dengan orang yang lain yang baik. Termasuk kita memanfaatkan media sosial, bisa kita belajar di media sosial dengan baik. Tapi hati-hati dengan hoax, dengan al-ifku, dengan hoax yang kadang-kadang kita terjerembab di sana. Hati-hati. Ada telepon lagi, Ustaz? Hati-hati dengan telepon ini. Iya. Izin Tat, kita angkat dulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, Cik Fikri yang ganteng. Wah, ya ada kendak ini. Dengan siapa di mana, Kak? Pak Eko Tawa. Dari? Sehat apa Cik Fikri? Hah? Sehat apa? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, puasa tak? Waso. Iya. Ini Kenapa pertanyaan ini. Terjinguk aku minum es kacang apa? Jadi pikir tak betul jingok di sedih 42 itu. Kalau main film kan setuju. Iya. Lanjut Kak. Apa Kak pertanyaannya Kak? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya apa yang saya? Ye. Aku main di Pak Ustaz. Iya. Aku tuh rajin sholat. Iya. Cuman istilahnya asal kita tidak mandi itu mana sholat kita Pak Ustaz. Kita lagi begawi kan. Nah kita berudu kan, nah itu apa hukum kalau apa diterima apa tidak Ustaz. Nah sikap dia Ustaz. Nah mana kita lagi sholat, terketuk itu Ustaz. Mana batal apa tidak Ustaz? Nah itu Ustaz tanya gitu. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begawe dia nitat. Tidak ada mandi lagi, langsung berwuduk baik. Iya. Kan walaupun mungkin badan ini kotor dan lain-lain sebagainya. Apakah wuduk itu cukup untuk mensucikan diri sebelum kita sholat? Boleh. Jadi salah satu syaratnya sholat itu adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Bukan suruh mandi, Mang Cek. Bagusnya emang mandi, seger gitu kan. Tapi itu nggak jadi syarat. Yang penting tidak punya hadas besar, hadas kecil. Hadas besar kalau bisa dihilangkan dengan cara mandi jinabah. Jadi kalau malam-malam sebelum sebelum sahur kok ada gawean khusus gitu, maka
setelah itu kemudian ketika mau salat subuh maka mandilah dulu, karena dia bisa dihapuskan dengan mandi kecuali dalam hal-hal tertentu. Yang kedua, hadas kecil seperti mohon maaf kentut dan lain sebagainya, maka itu harus berwudu. Jadi di dalam syarat sholat tidak wajib mandi. Apalagi Mang Cek tadi begawe. Jadi apalagi kayak saya tadi waktunya sudah hampir on air, saya baru datang, ya saya mesti sholat, ya. Atau mungkin orang yang lagi bekerja, bahkan mungkin mohon maaf tangannya kotor dan lain sebagainya, badannya kotor bukan kena najis, beda antara kotor dengan najis. Boleh jadi sarungnya bersih kena najis, tapi boleh jadi badannya masih kotor, pakaiannya kotor, tapi dia suci, maka berwudulah saja. Itu syarat sahnya sholat secara zahiriyah. Nah, terkait yang kedua tadi, sholat ngantuk tadi ya? Tekentut. Oh, tekentut. Kalau tekentut itu ya batal karena itu sudah dia berarti punya hadas kecil gitu kan. Iya. Ya, tekentut itu dari kentut yang besar sampai kentut yang kecil. Iya, dari yang berbunyi sampai yang diam. Iya, dari Mas Fikri, dari berdebut sampai berdecis. Nah, jadi dari yang besar sampai kecil itu tetap membatalkan wudu. Batalnya wudu menjadikan batalnya sholat. Iya, tapi tidak berbunyi, sama baik. Sama baik. Iya. Iya, kayak orang ngomong aku ndak makan barang yang haram, cuman kuah baik itu kan. Iya, itu kuah saja gitu kan. Kuahnya saja. Jadi itu tadi Mang Cek lata jawab insyaallah dari Ustadz kita tentang 2 pertanyaan tadi, dan kita masih membahas tentang amalan-amalan tadi kan. Ya. Amalan Ramadan termasuk Ramadan Syahrul Quran. Ya, Ramadan disebut juga sebagai bulan Al-Quran. Maka dalam Ramadan ini perbanyaklah membaca Al-Quran. Baik membaca Al-Quran secara qiraah saja. Qiraah itu membaca saja. Syukur-syukur membaca Al-Quran secara tafhim. Jadi ya Wah, oke. Kita angkat dulu telepon ini. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Pak Jamal di Oku Timur. Wah, di mananya Pak Oku Timur, Pak? Di Blitar. Blitar. BK berapa, Pak? BK berapa, Pak? BK berapa? BK 12. BK 12. Oke, lanjut Pak Jamal. Banyak kawan kita di situ. Banyak kawan. Nanya dengan Pak Ustadz itu. Iya. Aku ini ngerja ke sawah, Pak Ustadz. Iya. Nah, jadi kadang itu Johor itu digigit pacar dan apa? jadi berdarah kaki itu kan. Digigit pacet sampai berdarah kaki itu. Iya, jadi sudah dibersihkan, nah tapi sudah sholat tuh darah lagi, Pak. Jadi macam mana membersihkannya itu ya, yang sebenarnya, Pak? Iya. Itu aja pertanyaan saya, Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangko tadi nak nanya, batal tak puasa pacet itu? Iya. Jadi yang membatalkan puasa itu makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam badan kita melalui jalan yang benar. Ya. Ini kan orang kadang jadi persoalan, suntik batal enggak? Nah, suntik itu bukan untuk kekuatan. Artinya bukan lil quwah, tapi lid dawa. Ya enggak apa-apa, karena suntik itu kan bukan tempat masuk makan kita. Tempat masuk makan itu mulut. Ya, sekalipun permen secuil masuk mulut ya batal. Ya, jadi sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau keluar, apapun yang keluar itu tidak membatalkan. Termasuk keluar darah kena pacet. Nah, persoalan tadi ndak mari-mari kok keluar terus gitu kan, pacetnya, darahnya. Kok keluar terus ya? Kita cuci mungkin, mohon maaf, secara medis apalah yang bisa lakukan. Kalaupun ndak pacak, kalau dipakai tensoplas apa ini kok nyebutkan nama ya? Nyebutkan ya, pokoknya ditampel sampai kemudian darah tidak keluar lagi, mungkin ada, tapi tidak sampai keluar,
maka silakan lakukan sholat. Jadi ikhtiar yang sudah kita lakukan adalah secara maksimal. Tapi kalau keluar darah itu harus sampai wudhu lagi? Apanya? Enggak. Oh, tidak. Enggak. Ya. Kalau keluar darah kan najis kan? Maka cuci saja yang itu. Karena tidak membatalkan puasa. Jadi dulu ada ustadz mengatakan habis wudhu kemudian mohon maaf keinjak tai ayam itu kan, itu enggak batal karena itu enggak membatalkan puasa, tinggal dicuci kembali yang kena najis itu. Bukan kita yang najis, tapi kita yang kena najis. Kecuali ya. temakan ayam. Temakan ayam batal itu. Tapi nggak batalin wudhu, batalin puasa itu. Iya, benar. Iya. Jadi itu tadi terjawab alhamdulillah pertanyaan Pak Jamal dari BK 12. Di BK 12. Dari BK 12. Oh, jadi tadi banyak juga loh yang bertanya, katanya nak vaksin ini sekarang takut membatal ke puasa katanya. Itu. Karena memasukkan barang dari luar ke badan. Nah, itu tadi. Tapi bukan tidak melalui lewat fungsi untuk memasukkan sesuatu. Oh, tidak dari mulut. Tidak dari mulut. Jadi walaupun disuntik tadi itu tidak membatalkan. Ya, sebagian mengatakan kalau terpaksa. Terpaksa, tidak membatalkan. Tapi kalau terpaksa makan, walaupun sedikit, batal sih. Itu. Nah, ini pemirsa, jadi banyak kan sekarang lagi digencar ke vaksinasi booster ini tadi. Termasuk juga pemerintah kita juga lagi menggencar ke vaksinasi ini kan, untuk melengkapi. Nah, jadi pemirsa jangan takut bahwa untuk vaksinasi ini tidak membatal ke puasa. Habis ini kita masih punya segmen lagi dan juga kayak kita bakal ada kuis. Nah, jadi pemirsa standby lah. Ini yang paling ditunggu-tunggu sehabis ini. Jadi pemirsa jangan mana-mana, tetap dengan kami di Anten-Anten Nunggu Buku. Terima kasih banyak pemirsa PAL TV di mana berada. Alhamdulillah balik lagi tentunya kita di Anten-Anten Nunggu Buku dan masih membahas tentang Ramadan dan cara menjaga kesucian diri bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Rasidin Hasan MPDI. Jadi pemirsa PAL TV tadi kita sudah banyak membahas tentang amalan-amalan, termasuk salah sikok cara untuk menjaga kesucian diri, yaitu kita kalau ngerasa ada salah, dak katik salahnya kita ini harus selalu meminta ampun dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita ada masalah dan merasa diri kita ini penuh dengan noda. Nah, mana ini kira-kira kalau kita punya kesalahan dengan uang. Nah, apa baik ini? Terkadang mungkin uang tu marah, kita lah minta maaf berkali-kali tapi masih tidak dimaafkan. Nah, mana ini tentang kesucian diri kita? Iya. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu menyerukan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah kepada Allah, mohon maaf kepada Allah karena Allah lah yang Maha pemberi maaf, pemberi ampunan kepada kita semuanya. Jadi komunikasi dengan Allah adalah komunikasi vertikal yang saya kira tidak memudahkan, tetapi paling tidak kita sangat ada banyak waktu untuk mohon ampunan kepada Allah. Sekarang persoalannya ketika perbuatan salah itu sesama manusia, Allah tidak ikut campur dengan manusia. Hakul adam alal adam. Kewajiban manusia terhadap manusia tidak bisa dilimpahkan kepada Allah. Jadi kalau Cek Fikri salah dengan saya, akan dihapuskan kecuali ketika mohon maaf, atau sebaliknya saya ada salah bahasa kepada Cek Fikri, maka yang harus kita lakukan adalah minta maaf. Dan di sini tidak ada tawar menawar, karena kita sebagai mohon maaf, saya sebagai pejabat, ada staf saya salah, kemudian saya nggak minta maaf, tetap kita punya kesalahan, kita punya dosa. Jadi siapapun juga yang bersalah maka dia yang harus minta maaf. Bukan karena jabatan dan lain sebagainya, tapi karena hakul adamnya, karena pribadinya itu. Nah, gimana kalau kemudian yang orang kita mungkin tersakiti,
mungkin terzolimi, mungkin apa gitu kan. Sementara dia jauh lah, yang pertama jauh. Maka yang pertama kita cari dulu dia posisinya di mana, kita mohon maaf. Nah ternyata dia sudah pergi jauh sampai ke Balikpapan, meninggal dunia semuanya kan di Balikpapan. Oh iya, Ya, di Balikpapan meninggal dunia. Ya sudah, kita doakan kepada beliau. Kalau utang ya kita saurkan utangnya kepada anak beranaknya. Kalau nggak ketemu, ya sudah kita berikan kepada beliau dengan kita mensedekahkan sejumlah barang. Kalau itu barang, kalau maaf, ta'afuf, ampunan, ya kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau. Itulah ikhtiar yang bisa kita lakukan sebatas kapasitas manusia. Nah, disinilah mungkin kehati-hatian kita untuk tidak berbuat secara perilaku, lisan, perbuatan kita yang kemudian menjadikan orang lain tersakiti dengan kita. Ketika kita sudah menyakiti, maka sejatinya sudah ada goresan dosa kita kepada orang yang tersakiti itu. Kewajiban kita adalah meminta maaf semaksimal mungkin kepada yang bersangkutan. Jangan sampai kemudian kesalahan yang kita perbuat itu menjadi salah satu penghalang kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang paling merugi di akhirat nanti? Sebagian orang mengatakan, ya saya, karena saya nggak banyak amal. Sahabat menyatakan lagi, ya saya, karena saya blank begini. Rasulullah mengatakan bukan, yang paling merugi, yang paling bangkrut, yang paling tidak punya amal adalah mereka yang ketika di dunia berbuat salah kepada orang tapi dia enggan untuk minta maaf kepada orang itu. Baik, itu pemirsa tentang maaf dan memaafkan untuk kita yang termasuk salah satu cara untuk mensucikan diri di bulan suci Ramadan ini. Dan kita tahan dulu ini Ustadz, tanya jawab kita, karena sekarang kita bakal masuk di Kurma Kuis Ramadan bersama Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Nah, jadi pemirsa, ini kalau sudah terhubung, passwordnya itu Beras Raja mantap katik tandingannya. Sekali lagi pikir ulang, Beras Raja mantap katik tandingannya. Nah, jadi ini Ustadz salah sikok beras yang selalu konsisten bagi-bagi hadiah setiap tahunnya untuk masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Hari ini untuk ada 2 pemenang pemirsa yang berhasil kayak mendapat ke Beras Raja seberat 10 kg. Dan sekarang kita tunggu untuk pemirsa yang nak bergabung dengan kami, tentunya kita langsung nyambung. Aku Ramon Mak itu. Assalamualaikum, passwordnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu Mang Cek. Mantap kakek tandingannya. Ulang, salah. Dari awal. Beras Raja mantap kakek tandingannya. Nah, itu dia. Bagi-bagi dengan aku. Iya, bagi-bagi. Kan berduanya. Nah, ngomong tadi. Iya. 5 kilo sewang berarti. Iya sih. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Supriyanto di Perumnas. Oh, di Perumnas. Langsung baik nih Pak, siap-siap untuk pertanyaannya. Ini apa nama perusahaan produksi Beras Raja? A. PT Belitang Panen Raya atau B. PT Jalur Panen Raya? Silakan dijawab Pak. A. PT Belitang Panen Raya. Yakin? Yakin. Baik, selamat Pak ngedapat ke Beras Raja seberat 10 kg. Alhamdulillah. Jadi itu tadi pemirsa, kita sudah bagi sikok hadiah tadi. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Ustadz berperan penting loh tadi. Iya tadi betul. Iya. Paling tidak 10 kilo 10 kilo bagi 2. Iya, Atau 64. Iya, dia 6 aku 4. Ndak tejo ke lauknya. Iya, Pemirsa, kita masih punya sikok lagi. Ini kita masih menunggu pemirsa yang nak bergabung di 380022 karena kita masih punya sikok hadiah lagi dari Beras Raja seberat 10 kg. Untuk pemirsa yang nak nelpon langsung diaturi dan langsung baik kayak passwordnya Beras Raja mantap katik tandingannya. Sekali lagi pikir ulang, Beras Raja mantap katik tandingannya. Jadi dari tadi wong sibuk bertanya, inilah salah sikok yang ditunggu-tunggu juga Tat. Alhamdulillah. Ayo, karena apa? Karena nak bagi-bagi hadiah tadi. Ya.
Ayo untuk Iya. sahur, untuk buku ataupun aman nak disimpan pacak ngisi ketupat. Alhamdulillah. Iya. Iya. Biasa. Kan lebaran kan tinggal 23 hari lagi kan? Iya, lama Mudah-mudahan. masih bukan tinggal itu. Kita sudah terhubung. Ini ada yang nelpon masuk. Langsung baik. Halo, passwordnya? Halo, beras kerja mantap KP tandingan jam Luar biasa. Dengan siapa di mana Mang Cek? sama Andi Jaya di Tanaman. Di mana? Andi Jaya Tanaman kilometer 14. Kilometer 14. Langsung baik Kak, sudah siap? Ya, Langsung baik. Kalau memang puasa dari awal tahu berarti dengan pertanyaan ini. Ramadan keberapa hari ini? A. Ramadan ke-10 atau B. Ramadan ke-7? yang B7. Ramadan ke-7. Luar biasa. Itu tadi selamat Kak ngedapat ke beras raja juga seberat 10 kilo. Dan juga jangan lupa untuk pemirsa tadi kita ucap ke selamat tentunya untuk kedua pemenang yang sudah ngedapat ke hadiah. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Nah, jadi sekali lagi kami ucapkan selamat. Dan untuk pemirsa ini pacak ngambek di Pal TV hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 4 sore. Jangan lupa untuk bawa KTP asli sama fotokopiannya. Nah, jadi pemirsa dan juga Ustadz sebelum kita menutup perjumpaan kita di anten-anten nunggu buku hari ini, alhamdulillah kita sudah ngedapat kebanyakan ilmu, termasuk juga Fikri hari ini mendapat ke wawasan yang luar biasa dari Ustadz tentang Ramadan dan cara menjaga kesucian diri. Nah, ini mungkin Tad untuk sebelum kita menutup perjumpaan kita boleh nunjuk ke kesimpulan tentang tema kita hari ini Tad. Ya, pemirsa yang kami hormati, mari harapan kita, keinginan kita yang selalu kita lakukan dalam doa dari sejak mulai bulan Rajab sampai Sya'ban dan sekarang Ramadan sudah bersama dengan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan biarkan hadirnya Ramadan tanpa adanya kesan buat kita semuanya. Dari berbagai kegiatan dan aktivitas kita tingkatkan, dan itulah bagian daripada kita menghormati hadirnya Ramadan. Allah saja memberikan Ramadan sebagai bulan yang dipilihnya untuk menjadikan proses pengampunan kepada kita semuanya, maka apa yang sudah diberikan oleh Allah dengan kesempatan-kesempatan yang luar biasa kita manfaatkan. Tadi saya katakan wadzunubu maghfurah, doa dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wadu'a'u mustajabah, doa-doa akan diistajabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan surga dibuka oleh Allah. Maknanya kebaikan-kebaikan di Ramadan ini seluruhnya akan menjadi bagian yang penting bagi dirinya. Sampai Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan adalah baginya dan aku sendiri, kata Allah, yang akan memberikan pahala bagi orang yang berpuasa. Kenapa tidak ada kadar pahala orang yang berpuasa? Karena Allah mengatakan itu urusan saya dengan orang yang berpuasa. Untuk itu hadirnya Ramadan di tengah kehidupan kita berikan warna yang luar biasa, sehingga kita punya kesan ketika Ramadan sudah kembali kepada Allah, banyak bawaan Ramadan dari amal-amal yang kita lakukan. Dan insya Allah itu adalah bagian dari pembersihan diri kita, pensucian diri kita, kembali kepada fitrah insaniyah, kepada asal kejadian manusia, yaitu menjadi hamba Allah pribadi yang suci dari segala noda dan dosa. Mudah-mudahan sore hari ini memberikan pencerahan kepada saya, kami, kita semuanya untuk menjadi yang terbaik. Ingat, Ramadan adalah bulan peningkatan, bukan bulan kelesuan untuk melakukan berbagai aktivitas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi pada Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Rasidin Hasan MPDI atas ilmu yang insya Allah bakal jadi ilmu yang berkah untuk kita galau-galau pemirsa. Dan juga Mang Cek Fikri ucapkan terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah bergabung di 380022. Dan juga terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh sponsor kita yang luar biasa. Terima kasih untuk Beras Raja, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Bunda Raya, Nasi Bakar Wanaka, Rumah Makan Minang Raya 2, Tudung Saji, Fafa House, Lauk Pauk by Novi, Catering Usaha Muda, Pempek Cek Susan, Dawet Inyong, dan Pempek Cek Ani. Besok pemirsa kita bakal balik lagi, tentunya di jam yang sama, dari jam 5 kurang dikit sampai jam 6 kurang dikit. Cuman di PAL TV memang punya kita. Terima kasih. Akhir kata, aku Mang Cek Fikri beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya.